Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafrikana Rizkia dengan NIM 230303600072 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4B UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membuat video tutorial menginstal Slim. Ikutin terus ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus punya dulu aplikasi yang namanya XAMPP. Maaf teman-teman, sebelumnya saya nggak terlalu paham penyebutan XAMPP yang benar itu gimana. Apakah XAMPP atau XAM atau XAM? Saya nggak tahu yang benar gimana, tapi saya nyebutnya XAMPP. Maaf jika penyebutan saya salah ya teman-teman. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menghidupkan Apache dan MySQL terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, kita untuk mengunduh Slim-nya itu harus menggunakan XAMPP di versi 8.1. Jika versi XAMPP yang kalian punya di bawah versi 8.1 itu nggak bisa. Jadi XAMPP-nya itu 8.1 atau di atasnya. Nah, gimana sih caranya mengetahui versi XAMPP yang kita miliki? Nah, caranya yaitu kita buka dulu File Manager. Lalu kita lihat XAMPP yang kita unduh, yang udah kita install di sini. Nah, kita cari yang namanya readme_in. Nah, ini adalah versi XAMPP yang kita punya, 8.2.12. Ini kan bisa, soalnya kan udah di atas 8.1, jadi nggak masalah dan nggak ada problem jika ingin menginstal Slims. Lanjut, kemudian kita harus buka Chrome terlebih dahulu. Lalu cari yang namanya Slims, karena kan kita akan menginstal Slims. Lalu buka ini, Slims Senayan Library Management System. Scroll ke bawah. Nah, ini nih yang dimaksud versi XAMPP yang kita punya itu harus di atasnya versi ini ya teman-teman. Lalu unduh yang zip file 49 MB. Nah, kalau saya udah mengunduh kemarin, jadinya tinggal langsung ke File Manager aja. Jika teman-teman belum menginstal, teman-teman klik ini, lalu nanti ada proses unduh di sini. Tunggu aja sampai selesai, nanti masuknya di File Manager. Masuknya di download. Sini. Nah, ini nanti munculnya kayak gini. Nah, terus ini dipencet, diklik kanan. Lalu ada tulisan WinRAR. Diklik yang extract to Slim 9_Boolean. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, kalau udah, ini dibuka. Nah, ini dipencet, di copy atau di cut, terserah. Kalau saya di cut, terus dimasukkan ke folder XAMPP. Kan tadi saya letakkannya di ini, yang volume D, lalu folder XAMPP ini dibuka. Cari folder yang namanya htdocs. Aku buat gini aja. Nah, ini htdocs. Buka. Lalu tempel, paste. Nah, tunggu sampai ininya selesai. Nah, kalau udah selesai, udah 100%, lalu ini kita rename. Klik kanan, rename. Kita namain, kalau ini
ini kita namain UTS_slim, UTS slim. Karena ini untuk tugas UTS saya, jadi foldernya saya beri nama UTS_slim. Nah, selanjutnya setelah di rename, kita buka di Chrome. Jangan lupa XAMPP-nya harus diaktifkan. Kita buka di Chrome, ketik localhost /UTS_slim karena foldernya namanya ini. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, kita klik aja Get Start. Nah, ini di bagian GD-nya ada problem tertulis not installed. Caranya kita buka XAMPP-nya lagi. Lalu di bagian Apache di stopkan terlebih dahulu. Klik config, klik PHP ini. Nah, kita cari nih Ctrl F. Nah, tulis extension sama dengan GD, enter. Nah, di bagian extension GD ini depannya kan ada tanda baca titik koma, ini dihapus aja. Nah, kalau udah dihapus, klik lagi Ctrl S atau save. Nah, kalau udah di save, kita hidupkan lagi Apache-nya. Lalu kita buka Chrome lagi, tinggal di refresh aja. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, klik Get Started lagi. Nah, ini udah bisa, udah terinstall. Lalu klik Next. Lalu install Slims. Nah, di bagian database name ini kita tulis aja UTS Slims _name. Lalu di bagian database username kita ketik aja root. Nah, database passwordnya dikosongin aja. Lalu kita klik test connection. Oke, next. Nah, di generate sample data kita pindah ke yes please. Lalu di bagian super user profile ini ditulis, ini jangan sampai ini ya teman-teman, jangan sampai lupa, kita tulis aja terserah. Kalau saya tak tulis Rizky ANR. Nah, passwordnya jangan sampai lupa, pokoknya ini password penting banget, jangan sampai lupa, ingat-ingat. Kita ulang. Nah, kalau udah kita klik aja run the installation. Nah, ini ada merah-merah. Kita caranya biar nggak kayak gini tuh kita beralih ke file manager. Kita buka. Nah, kita cari folder yang namanya install ini. Kita delete aja, dihapus. Nah, kalau udah dihapus, kita ke sini lagi. Yes. Ulangi. Nah, ini udah langsung masuk ya. Sebelum itu kita harus login dulu ya. Kita cari aja terserah di sini, mau di sini nggak apa-apa. Terus di bagian ini setelah sama dengan itu dihapus aja. Kita ketikkan login, enter. Lalu masukkan username yang udah dibuat tadi, passwordnya, terus login.
Nah, ini udah bisa. Udah kayak gini, ini artinya udah login. Ini kan bahasanya kan bahasa Inggris, kita ubah jadi bahasa Indonesia biar lebih mudah. Kita klik sistem, lalu bentar, ada paket. Nah, udah kita lanjut. Cara rubah bahasanya itu kita masuk dulu di sistem, lalu ini library name-nya diganti terserah. Contohnya kayak gini. Misalkan Tika Putri. Terus library subname-nya diganti. Nah, ini membuat kita lebih maju. Logonya terserah kalian mau logo perpustakaan kayak gimana. Saya menggunakan logo yang ini. Lalu bahasanya dirubah jadi bahasa Indonesia. Ini optional ya teman-teman, terserah mau Inggris atau Indonesia sebenarnya tuh. Terus udah save settings. Nah, kalau udah hijau gini artinya udah berhasil. Terus kita mau rubah temanya. Ini kan tema yang sebelumnya kan kayak gini. Tema yang sebelumnya itu kayak gini, bentar ini loading. Nah, kan temanya kayak gini. Nah, kita rubah jadi tema terserah sesuai yang kita inginkan. Bisa akasia DZ, default, atau baik kita masukkan ke yang ini. Saya pengen rubah yang ini. Aktivasi. Stop. Gak usah. Ini aktif sudah. Lalu kita ke sini. Refresh aja. Nah, ini tampilannya udah berubah. Kalau kita mau tema yang ini, tinggal aktifasi aja. Terus ini refresh lagi. Nah, ini udah berubah. Perpustakaan Tika Putri membuat kita lebih maju. Ini logonya. Seperti itu. Oh iya, ini bentuk tampilan menunya ya teman-teman. Ada beranda, warta perpustakaan, info perpustakaan, dan lain sebagainya. Seperti ini. Loading. Ini masih kosong semua, nanti bisa diisi di sini. Saya pindahkan aja ke tema yang sebelumnya, yang default aja. Karena saya udah terbiasa pakai yang ini. Ini tinggal di refresh lagi aja. Nah, di perpustakaan itu kan pasti ada alamatnya, alamat perpustakaan kalian. Kalian tinggal tambahin aja alamatnya. Ini kayak ini contohnya bagian yang bawah ini topnya nge-lag. Nah, ini perpustakaan Tika Putri ya. Ini kan lokasinya kan ada di sini. Nah, kita ganti aja caranya. Kalian ke sini, lalu ke sistem. Setelah ke sistem, kalian ke tema, lalu kustomisasi. Nah, aktifkan tema ini untuk perangkat bergerak. Ya, silahkan. Nama tambahan perpustakaan, tunjukkan. Transisi gambar dimatikan, tidak. Muter, animasi gambar, garbuli, LED. Pokoknya terserah kalian. Nah, ini nih alamatnya. Kalian buka ke Google Maps. Cari alamat kalian ada di mana. Misal saya beri contoh alamatnya ada di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Ini contoh aja ya teman-teman.
sabar. Nah, ini nih. Misal contohnya ini. Lokasinya ada di Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, kalian klik bagikan. Terus sematkan peta. Lah, salin HTML. Kalau HTML-nya udah disalin, kalian kembali lagi ke sini. Masukkan ke URL peta. Ctrl A, hapus, masukkan Ctrl V. Nah, ini dihapus sampai tanda petik, titik 2. Tanda petik 2. Kalian hapus. Nah, kalau udah kayak gini, deskripsi petanya tulis, semisal alamatnya ada di mana, tulis aja di sini. Susuin. Nah, ini misal kalian copy, terus kalian ke sini. Terus tempelkan aja, ketik alamat, entah apa itu, pokoknya terserah yang ada di info, misal nomor telepon, ketik aja, bla 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 bla. Lalu faksimilenya ketik aja berapa, bla 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 bla. Terus ini jika punya Facebook, diterapkan linknya, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Ini misal tulisan tentang kaminya, misal perpustakaan kami telah ada sejak tahun 2020 misal. Terus simpan. Nah, kalau hijau gini artinya udah berhasil, selang aja. Terus kesini lagi, refresh. Tunggu, ini laptopnya nge-lag banget. Nah, ini nanti munculnya di sini, kampus 3 UIN Wali Songo Semarang, Perpustakaan Tiga Putri, alamatnya ini. Lalu tentang kaminya ada di sini. Seperti itu ya teman-teman. Sekian tutorial install Slim dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kesalahan saat berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.